Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang IPA tema 9 subtema 1, yaitu mengenai mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Oke, di sini kita akan mempelajari pengertian materi terlebih dahulu. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu, benda atau bahan yang menempati ruang. Pengelompokan materi berdasarkan wujudnya yaitu padat, cair, dan gas. Nah, contoh bendanya misalnya yang padat yaitu tas, ya. Kemudian juga ada sepeda. Kemudian contoh yang cair misalnya minyak goreng. Kemudian ada juga susu cair. Kemudian juga contoh yang gas misalnya adalah balon gas. Kemudian ada juga gas bumi, ya. Nah, di sini Ibu bentuk dalam bagan, ya. Pengelompokan materi berdasarkan wujudnya. Yang gas Ibu tambahkan contohnya misalnya ada udara dan uap air. Nah, contoh yang cair misalnya ada air, alkohol, bensin, solar, larutan, gula, dan air laut. Oke, misalnya ada yang padat juga contohnya adalah baja, batu, dan kapur. Nah, berikutnya materi itu dibagi lagi, ya, ada zat tunggal dan campuran. Oke, kita mengenal zat tunggal dan campuran dulu pengertiannya. Zat tunggal atau nama lainnya zat murni, ya. Zat tunggal itu apa, ya? Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki susunan dan komposisi yang tetap. Misalnya apa? Misalnya, ya, air suling atau murni, ya. Jadi air yang belum dicampur dengan apa-apa itu namanya zat tunggal. Kemudian garam, ya, gula, emas murni, dan besi. Kemudian campuran. Campuran pengertiannya adalah hasil penggabungan dua atau lebih, ya. Di sini digarisbawahi dua atau lebih zat tunggal yang berbeda tanpa terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Nah, contoh dari campuran ini misalnya gado-gado, ya, karena kan di situ ada macam-macam sayur-sayuran, ya, yang masih bisa dibedakan. Kemudian ada teh manis juga campuran, kemudian udara juga merupakan campuran. Kenapa udara dikatakan sebagai campuran? Karena di sini udara itu ada banyak, misalnya ada oksigen, kemudian ada karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen, dan lain-lain. Kemudian di sini Ibu sajikan contoh yang merupakan campuran. Kalian pernah lihat jamu kunyit asam, ya? Jamu kunyit asam ini termasuk contoh dari campuran. Kenapa demikian? Karena merupakan campuran dari air, kunyit, air asam jawa, dan gula pasir. Kemudian sifat campuran itu berbeda-beda, bergantung pada zat penyusunnya. Hal ini disebabkan masing-masing zat penyusun campuran masih mempertahankan sifat-sifat aslinya. Ya, kemudian di sini kita juga membagi campuran, ya. Campuran itu dibagi atau dibedakan lagi menjadi homogen dan heterogen. Apa itu campuran homogen? Apa itu campuran heterogen? Oke, simak pengertiannya. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang tidak dapat dibedakan lagi. Nah, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang masih dapat dibedakan satu sama lain. Maksudnya seperti apa? Nah, ini Ibu sajikan contoh dari campuran homogen. Misalnya campuran air dengan teh, ya. Kemudian sirup perunggu kuningan, ya. Kalau air dengan teh sudah dicampur itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kemudian sirup, ya, juga sama. Perunggu juga sama, kuningan juga demikian. Kalau yang heterogen contohnya es buah, karena di situ ada berbagai macam buah, ya, yang tercampur dan masih bisa dibedakan. Kemudian kopi, ya, ada air dengan ampasnya masih bisa dibedakan, air dengan tepung juga sama, dan air dengan pasir itu masih bisa dibedakan, maka dikatakan sebagai campuran heterogen. Nah, ini Ibu sajikan contoh gambar misalnya campuran homogen tadi, ya, seperti sirup karena dia sudah sulit dibedakan. Kemudian campuran heterogen misalnya air dengan minyak goreng. Nah, ini terlihat sekali bahwa minyak goreng sama air itu masih mempertahankan sifat aslinya, ya, masih bisa terlihat mana minyak goreng, mana airnya. Maka dikatakan sebagai campuran heterogen. Oke, berikutnya di sini kita akan mengidentifikasi sifat campuran. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pengamatanmu. Misalnya, apakah air dan gula termasuk tercampur sempurna atau tidak? Oke, maka jawabannya tercampur sempurna. Air dengan minyak tidak tercampur sempurna. Air dengan pewarna makanan? Iya.
dia tercampur sempurna minyak dan pasir. Oke, tidak tercampur sempurna minyak dan gula. Dia juga tidak tercampur secara sempurna. Nah, di sini Ibu sajikan juga bagan ya, berikan berikut beberapa macam campuran ya. Beri tanda centang jika termasuk campuran homogen dan beri tanda silang jika termasuk heterogen. Oke, misalnya air sama teh. Ya, air sama teh adalah campuran homogen karena sulit dibedakan lagi jika sudah tercampur. Air sama pasir termasuk campuran heterogen karena masih bisa dibedakan, maka kita berikan tanda silang. Air sama bensin, ayo siapa yang bisa tebak? Ini homogen atau heterogen? Ibu kasih waktu 1, 2, 3. Oke, yang betul adalah heterogen. Kenapa? Karena air dan bensin jika dicampurkan maka bensin ada di posisi atas. Ya, kemudian air ada di posisi bawahnya. Jadi jelas masih bisa dibedakan dan masih mempertahankan sifat-sifat aslinya. Air dan kopi, nah itu bisa dilihat ada ampasnya dengan airnya, maka termasuk campuran heterogen. Kemudian tanah sama kerikil juga termasuk campuran heterogen karena masih bisa dibedakan sifat-sifat aslinya. Kemudian ini Ibu ada kuis, tolong dijawab ya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang menempati ruang disebut apa? Kemudian hasil penggabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda disebut apa? Dan pertanyaan ketiga, campuran homogen adalah kopi termasuk campuran apa? Kemudian kuningan termasuk campuran apa? Dan yang terakhir, apa itu pengertian dari zat tunggal? Oke, demikian yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.